Banyak banget yang mintain dengan saya, "Dok, review krim ini dok. Dok, review krim itu dok." Oke, sabar ya. Pelan-pelan satu-satu saya akan reviewin semuanya. Tapi tidak pakai endorsement. Jadi kalian jangan khawatir karena saya bukan YouTuber yang cari duit dari nge-reviewin krim. Jadi saya nggak akan tuh ngomong pakai krim ini, reviewnya ngebilang, "Ih bagus ya krim ini ya." Minggu depan saya ngomongin yang lain lagi, "Ih bagus ya pakai yang ini ya." Nggak akan seperti itu punya. Saya akan kasih tahu kalian mana krim yang aman, dan saya akan berani nomor satu ngomong dengan kalian kalau krim itu abal-abal, berbahaya. Nah, sebelum kita mulai nih ya, ada 3 hal yang penting dalam dunia skincare. Yang pertama, pastikan skincare yang kamu pakai itu sesuai dengan kondisi kulit kamu. Jadi kita semua itu lahir dengan kondisi kulit yang berbeda-beda. Bukan hanya lahir sih, berada di lingkungan tertentu pun akan merubah karakter kulit kamu. Makanya itu, cari tempat yang bisa konsultasi dengan dokter lebih baik lagi pastinya. Karena setiap kebutuhan kulit kamu akan berbeda pastinya. Yang kedua, pastikan produk yang kalian pakai itu sudah BPOM. Ya benar-benar BPOM, ya kalau perlu memang halal ya. Karena di Indonesia halal itu penting banget ya. Dan yang ketiga, jadi kalau sudah tepat nih, indikasinya sudah tepat. Jadi wajah yang kering pakai yang kering, wajah yang berminyak pakai yang berminyak, wajah yang berjerawat pakai yang berjerawat. Bahkan ada kondisi sensitif tertentu, pakai yang sesuai. Terus sudah pakai yang BPOM juga. Sekarang cara pakainya harus benar. Kalian silakan klik link di atas ini. Nanti kalian akan tahu bagaimana cara memanfaatkan skincare kalian supaya tepat gunanya. Jadi kalian itu jangan ikut-ikutan yang hits. Nanti krim ini hits, merek ini hits, merek ini lagi trending dok di YouTube, lagi trending dok di TikTok. Jangan. Apalagi sabun. Kalau sabun nih ngomongin orang sekali oles jerawat hilang, aduh bohong banget. Udah, sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Konsultasi ya dengan dokter tentunya lebih baik karena dia lebih tahu apa sih keinginan kulit kamu, apa sih kebutuhan kulit kamu. Hari ini saya akan tetap review krim. Ini review krim legendaris lainnya. Kemarin saya sudah review Kelly. Hari ini saya review krim Yuchunmei. Ini Yuchunmei Cordyceps ya. Jadi ini krim ini legend banget katanya, banyak banget yang request juga. Katanya ini skincare abal-abal, isinya merkuri karena dari Cina. Seperti yang kita tahu, merkuri itu banyak sekali masuk di Indonesia itu dari Cina ya. Kita lihat apakah Yuchunmei ini mengandung merkuri. Tapi sekali lagi saya bilang, saya based on jurnal semuanya, based on lab ya semuanya. Jadi nggak pakai katanya, nggak pakai tuduh, nggak pakai fitnah. Dari kotaknya ini bagus banget. Ya, kotaknya itu seperti khas China gitu. Ada gambar cewek cantiknya, terus ada tulisan bahasa Cinanya juga. Saya kebetulan nggak bisa pakai bahasa Cina, jadi saya nggak tahu. Mungkin ini tulisannya Yuchunmei. Tapi kotaknya ada hologramnya, jadi kalau kita goyang-goyang itu ada hologramnya. Dan ini saya lihat ini lengkap. Jadi ada mereknya, ada 6 ciri-ciri aman nih. Jadi ada mereknya, ada ingredientnya, banyak banget ingredientnya. Ada cara pemakaiannya juga. Ada pabrik tempat dia diproduksi, ada nomor BPOM-nya ini yang terpenting, dan ada expired date dan batch number-nya. Expired date dan batch number-nya semuanya lengkap ya. Dan kita cocokkan dengan www.cek BPOM, hasilnya sama ya. Jadi nomor BPOM-nya itu benar-benar ada dan juga terlampir sama seperti di kotaknya. Ya, kita nggak tahu apakah Yuchunmei ini isinya merkuri, karena banyak banget didesusin di internet, Yuchunmei ini isinya merkuri. Ya banyak banget Yuchunmei juga keciduk di BPOM. Tapi kalau saya lihat di websitenya, yang keciduk di BPOM itu adalah Yuchunmei palsu. Berarti banyak banget yang jual palsunya. Ini kemarin saya beli berapa ya? 38.000 ya kemarin. 38.000 guys. Jadi murah banget kan? Ya tapi lebih mahal dikit lah daripada Kelly ya. Yuk kita lanjutin reviewnya. Jadi dia ada segelnya, segel hologram. Dan di dalamnya ini kemasannya seperti mangkok dari China kayak gitu ya, seperti pot dari China gitu, potupnya ada emas, dan ini tebal banget, jadi ini bagus banget. Dan dari baunya, ini bau jamu ya. Jadi ingredient utamanya kalau ditulis di sini itu adalah Yuchunmei
Cordyceps. Jadi kali muncul di sini adalah Yuchunmei Cordyceps. Apa sih Cordyceps itu? Kebetulan saya kemarin sudah pernah juga belajar akupuntur di Beijing. Lama juga belajar akupuntur, jadi saya tahu Cordyceps ini adalah makanan, bukan makanan sih, obat tradisional China punya, itu yang bagus banget dan banyak manfaatnya. Ini sampai diteliti, sampai di Eropa, di Amerika juga diteliti karena ternyata memang banyak banget manfaatnya. Yang manfaatnya itu, salah satu manfaat utamanya yang keren banget itu adalah bantu pernafasan. Jadi dia memperkuat organ paru dan juga punya efek anti-aging. Ini sampai diteliti di Amerika dan ada beberapa jurnalnya yang membuktikan bahwa memang benar dia sebagai antioksidan ya. Jadi cukup bagus, tapi menurut saya sih penelitian Cordyceps ke kulit ini sangat sedikit sebenarnya. Jadi hampir tidak ada. Saya baca jurnal-jurnal Cordyceps untuk kulit ini nggak ada. Ya, saya baca juga di buku di Tiongkok itu Cordyceps untuk kulit itu juga hampir tidak ada. Saya nggak ngerti sih kenapa Cordyceps ini dimasukkan ke dalam skincare. Apakah ada manfaatnya memang di skincare ataukah ini untuk marketing, teknik marketing ya, supaya karena orang tahu kan Cordyceps itu memang bagus ya. Dari kemasan ini ada yang lucu juga nih. Jadi di botolnya ini tulisannya Whitening and Freckles Removing Cream. Tapi whitening itu tulisannya whitening. Salah ketik atau salah cetak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas produk ini sudah bertahun-tahun. Mungkin kalau misalnya lihat video ini bisa diperbaiki. Nah ini tulisannya nih. Whitening and Freckles Removing Cream. Sumpah lucu banget ya. Oke, kita akan review. Jadi ini Yuchunmei original saya beli ya, sudah ada BPOM-nya lengkap ya. Dan kita cek ke hasilnya, ternyata hasilnya zong guys. Jadi ini tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinonnya ya. Tapi memang dari kemasan dan dari krimnya saya lihat memang jauh dari kata-kata abal-abal ya. Nah ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kira-kirakan, dengan apa kata-kata netizen di luar sana bahwa Yuchunmei itu banyak berbahaya. Ternyata Yuchunmei itu ya bersih, yang nggak pakai merkuri, nggak pakai hidroquinon. Dan kita fair sih harus. Yang mana yang abal-abal, saya ngomong abal-abal. Yang mana yang jahat, ya saya ngomong jahat. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, dokter ini cari panggung aja, mau menjatuhkan produk lain aja, menghancurkan produk lain aja. Nggak kayak gitu. Kalau saya ngomong saya ngancurin produk lain, nggak saya angkat nih Yuchunmei. Ngapain? Bukan punya saya nih Yuchunmei. Saya nggak review tuh Kelly. Saya nggak review 5 krim aman. 5 krim aman. Enggak. Saya mati-matian aja saya ngomongin orang berbahaya terus. Yang aman punya saya sendiri. Nggak kayak gitu. Ya bagi saya fair sih. Yang aman saya ngomong aman. Yang berbahaya saya di baris paling depan ngomong berbahaya. Saya nggak peduli. Yang 5,7% hidroquinonnya, ya 5,7%. Saya akan baris terdepan ngomong itu bahaya. Bagi dia mau nuntut saya, mau gugat saya, itu urusan dia, terserah dia. Saya yakin kok orang Indonesia benar. Saya yakin hakimnya juga pintar-pintar. Pasti tahu yang mana yang bahaya, yang mana yang enggak. Dan Yuchunmei ini untuk yang asli, ini benar-benar sudah BPOM dan bersih tanpa merkuri dan tanpa hidroquinon. Jadi fix ya. Jadi kalau kalian lihat di Google, ya Yuchunmei banyak yang keciduk BPOM. Katanya berbahaya. Benar. Saya pikir itu adalah Yuchunmei palsu. Yuchunmei ya mungkin selundupan. Makanya itu kalau belilah di platform resminya dan pastikan begitu datang, lihat sudah disegel atau enggak dan lihat BPOM atau enggak. Jadi di Indonesia ini lucu kalau saya lihat dia. Setelah saya review Kelly dan saya review Yuchunmei, jadi saya nganggap ini banyak yang lucu. Banyak krim-krim yang ngomongin merkuri, taunya aman. Banyak juga krim yang ngomongnya aman untuk ibu hamil, ibu menyusui. Ngomongnya BPOM, tapi abal-abal. Kan ngebelin kan kayak gitu punya kan. Jadi kayak dunia ini kebalik kan. Saya juga ngerasa kayak yang mana yang harus saya percaya. Dan sekarang saya tahu yang mana yang harus percaya. Yang harus dipercaya adalah channelnya Dr. Richard. Karena semuanya pakai lab, nggak pakai katanya, nggak pakai telegram, dan nggak pakai dibayar. Jadi pastikan kalian subscribe, kalian share ke semua orang supaya bermanfaat. Bagi saya nggak jadi masalah. Kamu mau pakai Gada Skin, ya seneng banget saya. Kamu mau pakai produk saya juga berdagang, berbisnis, ya seneng banget. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. Pastikan kamu pakai yang benar-benar BPOM. Saya ikhlas. Kalau kamu pakai yang produk yang BPOM, saya ikhlas. Kalau kamu pakai produk yang buat muka kamu merah, buat muka kamu kayak udang rebus, buat muka kamu itu glowing sementara, tapi habis itu muka kamu hancur, jerawatan, flek tambah banyak, saya nggak ikhlas. Jadi produk mana yang paling bagus? Kelly kah? Yuchunmei kah?
Gak ada skin kah? Atau banyak produk yang lain, 5 produk atau 10 produk yang saya bilang aman tuh, mana dok yang paling bagus dok? Saya mau pakai produk yang paling bagus. Salah. Yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang paling sesuai dengan ciri kulit kamu. Makanya itu konsultasi, Beb. Konsultasi itu penting banget. Dan konsultasi carilah dokter yang pintar, yang bisa ngelihat sesuai nggak dengan kulit kamu. Banyak orang yang sudah pakai yang aman ya. Contohnya pakainya Yuchunmei deh. Pakai Yuchunmei. Dok, tapi aku pakai Yuchunmei dok. 5 hari. Kok jerawatan? Karena nggak sesuai dengan permasalahan kulit kamu. Dok, kata dokter, merek ini aman dok. Kok aku pakai, aku jerawatan dok. Makanya saya bilang, sesuai nggak dengan kulit kamu? Kulit kamu nggak butuhnya kayak gitu kok. Kok kamu pakai? Sampai ketemu lagi dalam kesempatan, saya akan review produk-produk lain. Ini bahwa Cordyceps ini adalah makanan khas di makanan khas.